Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Throne di Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiayan berhasil memasukkan Juying ke ruangan Lingsu yang berada di Menara Zinshan lantai ke-12, saat ini Xiayan berencana untuk pergi menemui mayat dewa asli primordial bintang 5. Bagaimanapun, Xiayan sudah berjanji kepada Wuzang untuk memberikan lagi kekuatan bintang yang telah dia ambil di Pulau Superstar Dewa. Sebagai gantinya, dia bermaksud untuk pergi ke mayat dewa asli bintang 5 untuk mendapatkan kekuatan bintang dan mengisi kembali setengah dari kekuatan bintang Pulau Superstar Dewa yang telah diambil oleh klon dewa asli. Dan setelah Bing Yutu tampaknya terintimidasi oleh Xiayan, saat ini ada sedikit keheningan di sepanjang jalan. Bing Yutu selalu menatap ke arah Xiayan dengan tatapan yang mungkin kalian bisa paham sendiri. Dia merasa sesuatu yang aneh terjadi kepada Xiayan ini. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama dan Bing Yutu pun mulai bertanya-tanya lagi kepada Xiayan, apakah Juying itu benar-benar dibunuh olehnya. Jelas butuh waktu lama bagi Bing Yutu untuk bisa bereaksi seperti itu. Kemungkinan Xiayan membunuh Juying menjadi sangat mungkin dan benar-benar terjadi baginya. Namun bagaimanapun dia juga tidak bisa melakukan apa-apa kepada Xiayan. Ia sudah lama tidak menyukai Xiayan dan tentu saja Xiayan juga mengetahui hal itu. Namun Xiayan sepertinya menyukai ekspresi Bing Yutu yang tidak menyukainya. Setelah sekitar setengah jam, Xiayan tiba di posisi mayat dewa asli primordial bintang 5 itu berada. Lalu Xiayan pun mengambil sebagian kekuatan dari mayat itu. Terima kasih atas bantuanmu. Aku memang bukan anggota klan dewa asli, tetapi aku tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan oleh klon dewa asli kepadaku. Jika memungkinkan, aku akan menghidupkan kembali garis keturunan dewa asli, ucap dari Xiayan sambil mengepalkan tinjunya ke depan mayat klon dewa asli berbintang 5 itu. Setelah semuanya selesai, Xiayan pun hendak pergi. Namun tepat saat Xiayan hendak pergi, tiba-tiba ada sebuah suara yang memasuki jiwa Xiayan. Anak muda, bisakah kamu melakukan apa yang kamu katakan tadi? Ucap dari suara itu. Mendengar itu Xiayan pun terkejut. Dan Xiayan pun lalu berbalik. Bahkan dia langsung menatap ke arah mayat dewa asli bintang 5 itu. Namun Xiayan jelas telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyapu seluruh tubuhnya sebelumnya. Dan tidak ada sisa jiwa dari mayat itu. Tidak hanya itu saja, dialog sebelumnya juga telah dibuat oleh klan Cimi. Maka sekarang jiwa dari klan Cimi telah terhapus oleh Xiayan. Lalu dari mana sumber suara itu berada? Dan jelas itu bukanlah dari klan Cimi. Aku pasti akan melakukannya, jawab dari Xiayan. Aku tidak pernah mengira klanku ini akan bernasib seperti itu. Semuanya ini memang salahku, ucap dari suara itu. Klan dewa asli sebenarnya telah menjadi boneka orang lain. Dari kata-katamu ini, itu telah menyentuhku. Adapun mengenai menghidupkan kembali klan dewa asli, apakah itu akan berhasil atau tidak? Itu tidak akan menjadi masalah. Suara itu terdengar lagi dan bergema. Mayat bintang asli ini ternyata bernama Tai Hi. Namun suara ini sepertinya tidak hanya terdengar oleh Xiayan saja, tetapi juga terdengar oleh Wuzan dan juga Bing Yutu. Mata semua orang pun terkunci kepada mayat klon dewa asli itu. Senior, jangan khawatir. Jika aku tidak memiliki kekuatan klon dewa asli, aku pasti tidak akan bisa sampai di sini. Jika aku bisa, aku pasti akan menemukan cara untuk melanjutkan darah keturunan dari dewa asli, ucap dari saya. Kalau begitu aku mengucapkan banyak terima kasih atas nama klan dewa asli. Tetapi sayangnya
ingatanku ini sudah banyak yang terhapus. Dan aku tidak bisa memberimu sesuatu yang berguna. Aku hanya memiliki satu skill tinju yang tersisa. Aku tidak tahu apakah ini berguna untukmu atau tidak, ucap dari Tai He. Skill tinju dewa asli? Kebetulan sekali, aku sekarang mencari sebuah skill untuk klon dewa asliku, jawab dari saya. Ini adalah skill tinju transformasi 82 dewa. Teknik tinju ini adalah teknik satu-satunya skill yang masih kuingat secara lengkap. Ini bukan teknik tinju terkuat dari klon dewa asli, tetapi seharusnya ini sudah cukup untukmu sekarang. Dan skill ini bisa membunuh musuh dengan cepat, ucap dari Tian He kembali. Pada saat yang sama, informasi tentang skill tinju ini juga masuk ke dalam pikiran saya. Saya tiba-tiba merasa pusing dan segera duduk untuk mencerna informasi tentang skill ini. Pada saat ini, hampir tidak mungkin untuk dipahami oleh saya. Jadi, cara terbaik untuk mempelajari skill ini adalah dengan mencatatnya di slip batu giok. Karena skill bertarung semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan pahami dengan jelas dengan kekuatannya saat ini. Setelah mencatat semua informasi skill ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Lalu dia menyeka keringat dari dahinya. Dan dia melihat slip giok di tangannya. Dia pun merasa puas sekarang. Kekuatan dewa asli tidak membutuhkan skill bertarung yang terlalu rumit. Kamu pasti akan menguasainya suatu hari nanti, ucap dari Tian He. Senior, apakah klan dewa asli memiliki latihan fisik? Tanya dari saya. Latihan fisik? Klan dewa asli tidak perlu berlatih fisik. Kamu seharusnya ingat bahwa jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu hanya perlu membunuh musuh dengan satu pukulan saja. Jangan membuang waktumu untuk melakukan pukulan kedua, benar kan? Jawab dari Tian He. Klan dewa asli ini memiliki 1 hingga 9 bintang dalam hal tingkat kekuatan. Namun jangan berpikir bahwa bintang 9 adalah akhir dari kultivasi klon dewa aslimu. Karena di atas klon dewa asli bintang 9 masih ada juga yang disebut dengan alam leluhur. Sejauh yang aku tahu, leluhur klan dewa asli saja belum pernah mencapai batas atas itu. Dan tidak ada batasan untuk kekuatan fisiknya. Jadi berkultivasilah dengan gila-gilaan, ucap dari Tai He. Saya sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Terima kasih atas saranmu senior kali ini, jawab dari saya. Tunggu dulu, hanya saja yang bisa aku berikan kepadamu. Ini adalah sisa-sisa yang telah hilang dari ingatanku. Aku telah melihat semangat yang besar di dalam dirimu. Ketika kamu pergi, kamu akan mendapatkan atau menggunakan nyala apimu untuk menghantarkanku dalam perjalanan hidupku yang terakhir kali ini. Sekarang aku bisa mati dengan tenang. Tolong bakarlah aku, ucap dari Tai He. Mendengar itu Xiaoyan pun mengangguk. Dan seberkas api pun jatuh ke tubuh Tai He. Tidak peduli apapun yang terjadi, tolong berikan perhatian penuh kepada kekuatan klon dewa asli. Karena kekuatan adalah penghormatan terbaik untuk garis keturunan klon dewa asli, ucap dari Tai He lagi. Ini adalah ucapan terakhir Tai He. Shen akhirnya mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya di depan mayat dewa primordial bintang 5 itu. Saat melihat mayat dewa asli yang terbakar itu, Shen sepertinya telah melihat nasib dari klan dewa asli. Mereka pernah menjadi makhluk yang sangat unik dan kuat di banyak tempat di dunia ini. Sementara itu, Bing Yutu lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah saya lagi. Saat ini ada rasa kekaguman di mata Bing Yutu kepada Xiaoyan. Tampaknya sejak leluhur klan dewa asli yang pernah ada di dunia ini telah terhapus sepenuhnya seiring dengan berjalannya waktu, Xiaoyan sangat mungkin menjadi pewaris terakhir klan dewa asli. Di jurang kutub maut sementara ini, Xiaoyan sedang duduk bersila bersama Bing Yutu. Dan Xiaoyan menatap ke arah Wuzan yang terlihat lelah di belakangnya. Lalu dia menggeser tubuhnya dan memberikan isyarat kepada Wuzan untuk duduk di sebelah Xiaoyan. Namun Wuzan pun melambaikan tangannya. Dia menolak ajakan Xiaoyan kali ini.
Bing Yu tuh memang takut kepada Xiaoyan, tetapi dia tidak takut kepada Wuzan. Dan saat Bing Yu tuh kesal terhadap sikap Wuzan, maka Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum saja. Dan pada saat ini, mereka sepertinya sudah berada di atas pulau Zanjue. Dan ini sepertinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka sementara waktu. Xiaoyan menatap pulau Zanjue yang berada di bawah. Sepertinya pulau ini juga tidak memiliki kehidupan. Ini adalah mahakaryamu. Ada banyak makhluk di pulau ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah menjadi hangus karenamu, ucap dari Bing Yu tuh. Melihat ini, Wuzan pun ikut menghela nafas. Aku memang benar-benar menyesalinya, jawab dari Xiaoyan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kamu seharusnya memikirkan dengan seksama. Ketika kamu menyalakan api dengan begitu besar dan menghancurkannya, mereka semua terbunuh olehmu. Bertobatlah, hei si pembunuh kejam, ucap dari Bing Yu tuh. Aku tidak pernah mengharapkan hasilnya seperti ini. Baiklah, aku benar-benar menyesalinya, jawab dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya, dan dia sangatlah menyesal. Bing Yu tuh sebenarnya ingin mengejek Xiaoyan lagi, tetapi Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan nyala apiku itu begitu kuat, sehingga aku bahkan tidak bisa menyisakan cincin penyimpanan mereka satupun, ucap dari Xiaoyan. Bing Yu tuh dan Wuzan tiba-tiba menoleh ketika mereka mendengar kata-kata itu dan menatap ke arah Xiaoyan dengan jijik. Hei bodoh, apakah kamu ini benar-benar seseorang manusia? Tanya dari Bing Yu tuh. Xiaoyan langsung mengabaikan Bing Yu tuh itu. Sosoknya perlahan turun dan dia segera memasuki pulau Zanjue. Setelah beberapa saat, dia tiba di kota Zanjue, tempat di mana Xiaoyan pernah berlatih sebelumnya. Setelah beberapa saat, ada dua sosok yang tiba-tiba tersapu keluar dari reruntuhan kota. Dia menggenggam tinju mereka dan memberikan salam kepada Xiaoyan. Aku senang senior bisa bertemu lagi denganmu, ucap dari seseorang pria dan juga seseorang wanita yang datang dari kejauhan. Kalian ternyata masih hidup. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian hadiah. Cincin penyimpanan ini berisi 100.000 pil sumber gas dewa, serta beberapa pil penyembuhan. Ada juga beberapa senjata dan armor di sini. Namun, tidak terlalu banyak skill bertarung. Kalian berdua dapat memilih apapun yang kalian inginkan, ucap dari saya. Ada banyak senjata dan armor, dan juga jenis skill bertarung yang cukup kuat. Ini adalah koleksi Xiaoyan dari cincin penyimpanan orang lain yang dirampas olehnya. Tetapi tampaknya mereka berdua tidak terlalu tertarik dengan ini. Senior, kami tidak membutuhkan itu semua. Kami hanya ingin meminta senior untuk memberi kami sesuatu agar kami bisa menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Huzuo, si sang pria. Kekuatanmu sekarang telah mencapai puncak fighting God bintang 6. Mengapa kamu tidak bisa menerobos lagi? Tanya dari Xiaoyan. Tampaknya ada cedera di tubuh mereka atau ada sesuatu yang lain yang menghambat kultivasi mereka. Lupakan saja, kamu tidak perlu menceritakannya kali ini. Silakan duduk bersila. Aku pernah bilang bahwa aku akan memberimu sesuatu, maka aku tidak akan pernah mengingkarinya, ucap dari Xiaoyan. Huzuo lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan terkejut. Akhirnya dia memilih untuk mempercayai Xiaoyan kali ini. Sepertinya di dalam tubuhmu ini ada racun yang melahap jiwa, dan racun ini menembus jauh ke dalam tubuh kalian. Dan memang benar bahwa kekuatan biasa memang tidak akan dapat untuk menyembuhkan racun ini, ucap dari Xiaoyan. Nyala api Xiaoyan pun langsung mengalir dan menembus ke dalam tubuh Huzuo. Aku memang bisa untuk mengeluarkannya, tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu siap dengan itu? Tanya dari Xiaoyan. Huzuo tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mendengar bahwa ada suatu penyakit yang bisa dikeluarkan oleh Xiaoyan, namun itu akan menyakitkan. Setelah berpikir beberapa saat, Huzuo pun lalu berkata, "Kami sudah siap senior," jawab dari Huzuo.
Setelah beberapa saat, ada jeritan-jeritan melengking dari Huzuo dan juga teman wanitanya bergema di tempat ini. Dan racun pemakan jiwa di tubuh mereka berdua berubah menjadi energi hitam dan terus dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Setelah setengah jam berlalu, jeritan-jeritan itu berlangsung lalu berangsur-angsur menghilang. Huzuo pun lalu terengah-engah. Kemudian Xiaoyan memandang ke arah Huzuo dan juga wanita itu. Ternyata selama ini kalian harus bekerja keras untuk terus bertahan hidup. Benar kan? Ucap dari Xiaoyan. Huzuo dan juga teman wanita itu pun lalu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dan setelah melakukan ini semua, Xiaoyan pun perlahan melihat sekelilingnya dan menghela nafas. Sayang sekali, ada banyak orang yang telah aku hancurkan, ucap dari Xiaoyan. Setelah menghapus racun dari tubuh mereka berdua, Xiaoyan lalu menoleh lagi kepada Bing Yuto. Bing Yuto, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Namun Bing Yuto hanya bisa terdiam saja dan berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sudah waktunya untuk kita bergegas pergi dari sini. Jangan mengira aku senang menunggangimu. Jika katak ajaibku itu tidak mati, aku tidak akan mungkin menunggangimu, jawab dari Xiaoyan. Pada akhirnya, meskipun dia marah, dia tetap harus mematuhi Xiaoyan. Kemudian Bing Yuto sedikit memandang ke arah Wuzan. Ayo, aku akan melesat dengan kecepatan penuh. Saat ini, aku akan membolehkanmu untuk duduk di sebelah tubuhku ini, ucap dari Bing Yuto. Mendengar itu, Wuzan pun tersenyum dan mengangguk. Lalu dia pun duduk bersila di atas punggung Bing Yuto. Wush! Ketika Huzuo menoleh, Bing Yuto sudah pergi bersama Xiaoyan dan juga Wuzan. Tatapan Huzuo kemudian melihat ke arah kejauhan. Lalu tangannya mengepal dan dia sepertinya sangat merasa terharu. Akhirnya aku bisa berlatih lagi. Terima kasih senior. Aku pasti akan menjalani kehidupan yang lebih baik mulai dari sekarang, ucap dari Huzuo. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaoyan pun akan pergi meninggalkan tempat selesai juga ya petualangan Xiaoyan di jurang kutub maut ini. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.